وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dalilnya apa? Nah, ini minta cerai karena suaminya jelek. Dalil yang pertama yaitu dari istri Sabit bin Qais. Kalau ini kemarin ada di kitab yang kita bahas itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna imra'ata Sabit bin Qais atat Nabi SAW, bahwasanya istri Sabit bin Qais mendatangi Nabi SAW, faqalat, dan berkata, ya Rasulullah, Sabit bin Qais ma tibu alaihi fi khuluqin waladinin. Ya Rasulullah, suamiku Sabit bin Qais, aku enggak mencela dia dalam akhlak dan agamanya. Walakinni, tapi aku akrahu al-kufra fil Islam. Aku khawatir nanti aku melakukan kekufuran dalam Islam. Itu udah dikasih suami baik, kok kemudian saya nggak bisa memberikan pelayanan yang baik, aku takut itu nanti kufur nikmat. Maka Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, maksudnya dia minta dicerai gitu loh. Ataruddina alaihi hatiqatahu. Mau nggak kamu balikin kebunnya yang dulu jadi mahar buat kamu? Qalat, istrinya mengatakan, "Na'am, iya ya Rasulullah." Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Akbal hatiqata watalliku tatliqatan." Terima kebunmu wahai Qais dan talaklah istrimu ini. Maka ia bertanya, maaf. Nah, itu jadi ini di sini poinnya adalah istrinya minta cerai karena khawatir tidak bisa memberikan pelayanan yang diharapkan dari suami yang baik agama dan akhlaknya. Ya, jadi dia merasa nggak sanggup saya kalau. Nah, kenapa nggak sanggup? Nah, ini pada hadis selanjutnya. Karena mukanya jelek. Nah, dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya isi Sabit bin Qais minta khulu karena buruk rupa si Sabit. An Hajat, dari Hajat, an jadi kola beliau berkata, kanat Habibah binti Sahal, bahwasanya Habibah binti Sahal tahta Sabit bin Qais, dia adalah istri dari Sabit bin Qais. Kalau di sini tadi kan belum disebut ya nama istrinya siapa, gitu kan. Nah, di sini yang pertama ini disebut di riwayat ini, yang kedua yaitu nama istrinya adalah Habibah binti Sahal. Kemudian istri dari Sabit bin Qais bin Syammas. Wakana rojulan, si Sabit bin Qais bin Syammas ini adalah laki-laki damiman. Damiman tuh jelek. Jelek pendek. Apa? Cicentu, cilik cendek. Apa? Tuh, apa meleketu apa gitu. Jadi ya itu jelek, pendek jelek gitu. Faqala Rasulullah, faqalat, maka dia berkata, istrinya itu berkata, si Habibah binti Sahal, ya Rasulullah, wa Rasulullah, wallah, demi Allah, laula makhafatullah, kalau bukan karena takut adab dari Allah, idza tahola alayya, sekiranya itu istri suamiku Sabit bin Qais bin Syammas masuk ke rumahku, la la labasok tu fi wajhi, maka aku pengen meludahi mukanya saking jeleknya. Jeleknya itu naik ngomong ya, saking elek gitu. Ya mungkin suaminya jorok banget, misal ini bukan Sabit bin Qais ya, misal ada sekarang jorok banget gitu kan, kemproh banget, nah, istrinya benci banget sama yang jorok-jorok gitu, muntah itu kalau bukan karena takut, karena adab Allah itu pengennya muntahnya tak rauke ke DE gitu, biar dia punya sebab untuk mandi gitu. Kalau adus wangi lah, mulai pecing gitu kan, nah, akhirnya saya muntah itu. Kalau bukan karena dosa, itu pengen muntahan itu tak tadai, tak gerujuk gitu biar dia mandi. Kira-kira gitu ya, mirip-mirip itu kalimatnya lah ya. Maka seperti itu penderitaan seorang wanita dengan laki-laki yang jelek ya. Makanya banyak-banyak kamu mandi gitu ya. Terlihat jelek karena suka buat teman yang ganteng ya, kesalahan dia sendiri gitu loh ya. Kalau banyak buat teman ganteng jangan dibawa pulang ya. Inna awwala khuluq kana fil Islam, bahwasanya pertama kali khuluq dalam Islam yaitu ukhtu Abdullah bin Ubay, yaitu saudara perempuan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, di mana anna atat Nabi Rasulullah SAW, maksudnya dia mendatangi Rasulullah SAW, faqalat, dan dia berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, la yajma'u ra'si wa ra'sahu, aku nggak bisa mengumpulkan kepalaku dan kepalanya. Maksudnya dalam satu dipan itu nggak, kita aku udah nggak bisa tidur bareng dia. Jadi itu bahasa-bahasa kiasan, tapi udah difahami sama Nabi maksudnya apa ya. Abadan, selamanya, kita aku serasa sanggup.
ini rofa'tu janibal khoba. Jadi pas dia pulang aku ngangkat tirai ini, seret gitu. Nah, wa ra'aitahu akbalu fi adah, maka aku lihat dia itu bersama dengan sejumlah temannya. Faidah huwa, dan ternyata itu suamiku asyad hasaduhum sawadan, dia paling dekil ya, sawatu hitam ya, bahasa pasnya paling dekil ya kan. Hitam kalau emang di awal dia dinikahin orang negro, orang hitam ya hitam ya, tapi mungkin ini umumnya sebenarnya warnanya nggak gini kok, dekil banget gitu loh ya. Mandi nggak mau kosokan gitu kan, aslinya putih gitu kan, tapi karena nggak mau kosokan terus jadi ireng gitu. Kemudian wa aksaruhum komah, begitu berdiri itu berjajar dengan teman-temannya kok dia paling cendek gitu kan. Wa akbahuhum wajhan, begitu berdiri di antara teman-teman yang mukanya paling jelek lagi gitu kan, karena jarang mandi akhirnya dekil, akhirnya buluk gitu kan. Faqala zaujaha, kemudian istrinya tadi mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, maaf. Faqala zaujaha, maka suaminya yang cilok-lok kita tadi itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kasihkan ke dia sebagai mahar hartaku yang terbaik, yaitu hati kota, yaitu sebuah kebun. Kebun itu dulu udah harta terbaik, sekarang ya masih. Jadi kalau ada wanita dikasih mahar 1 hektar tanah itu ya luar biasa. Qala, maaf, fa in rodata alayya hati koti. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada si wanita tadi, laki-laki ini ngomong kepada wanita tadi, ya kalau kamu mau balikin kebunnya ya nggak apa-apa. Kalau Nabi bersabda, mata kulin, kepada wanita itu tadi, gimana pendapatmu? Dia minta kebunnya nih. Jadi kalau khuluk kemarin kan kita udah bahas ya, ikatan itu bisa dilepaskan kalau seorang seorang perempuan memberikan sesuatu sebagai semacam underlying ya, sebagai akad pelepasan itu. Dia harus memberikan sesuatu untuk melepaskan ikatan itu. Qalat, dia kemudian wanita itu mengatakan, na'am, iya, wa insya'a zadatu, bahkan kalau dia mau tambah tak tambahi. Wah, jadi nantang. Kebun tok siap, kayak tak perlu sapi sak kandang kayak kongo kabeh. Qala, maka kemudian Nabi SAW sabda fafarraqa bainahuma, maka kemudian dipisahlah keduanya. Ikhwana fillah azani ya Allah wa iyyakum. Pelajarannya adalah ini loh. Jangan sampai kemudian laki-laki itu mentang-mentang udah nikah, mentang-mentang udah minta nyari nafkah gitu kan, terus nggak mau mandi, jorok, masuk rumah kotor gitu, suka dari sawah gitu masuk rumah, tak tahu kakinya kotor gitu kan, tidur gitu nggak kencing, nggak cebok gitu ya, badannya nggak dijaga, akhirnya kemudian jadi gembrot banget sampai cebok sendiri nggak bisa gitu. Jadi kalau istrinya masih mau sabar nyebokin ya betul. Tapi kalau dia nggak sabar ya nggak salah juga, kemudian minta cerai nggak salah. Dan malas nggak malas itu bagian dari pendidikan karakter. Artinya kalau sejak belum nikah udah malas, nanti nikah tambah malas. Ya makanya dari sekarang tuh rajin lah itu. Isi waktu luang dengan hal-hal yang baik. Gitu. Jangan kemudian malas. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.